Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna astaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus-menerus memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, sehingga di pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bermuajahah, kemudian untuk menjalankan salah satu aktivitas yang dimana mudah-mudahan aktivitas ini bisa menurunkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan sepanjang masa untuk kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, di pagi hari yang cerah ini, Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu bersama salah satu asatidz kita, narasumber kita, pemateri kita, yaitu Ustadz Agah Nugraha. Sebelum kita mulai pada pembahasan, alangkah lebih baiknya kita mengenal Ustadz Agah lebih jauh. Oleh sebab itu, moderator di sini ingin menyampaikan CV dari beliau. Nama Agah Nugraha MH, alumni Pesantren Persis 1 Pajagalan Bandung, lulusan Magister UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian aktivitas menjabat sebagai Ketua PD Persis Kabupaten Purwakarta, juga sebagai pengawas syariah BMT Purwakarta Amanah Sejahtera, kemudian sebagai dosen di STIS Syariah Indonesia dan staf pengajar di Pesantren Persis 33 Amanah Purwakarta. Tempat tanggal lahir beliau di Bandung tanggal 1 Oktober 1981. Kemudian status beliau sudah menikah dan memiliki seorang istri, kemudian dan 5 anak. Adapun untuk nomor HP-nya 0821 1975 5755. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung pada pembahasan. Mungkin kalau boleh tahu, apa sih yang akan kita bahas hari ini, Ustaz? Sesuai yang sudah di-share ya sebelumnya, bahwa kajian hari ini adalah tentang sejarah penetapan syariat ibadah Jumat. Oh, tentang syariat penetapan ibadah Jumat, tentang pasti tentang ibadah Jumat. Oke, Ustaz. Terkait hal itu, tentang sejarah syariat ibadah Jumat, kalau boleh tahu, kenapa sih Allah menetapkan kita melaksanakan ibadah itu bisa dibilang itu hari raya kita, di hari raya mingguan, itu ditempatkan di hari Jumat? Apa sih alasannya tadi? Kemudian kalau misalkan boleh tahu, kenapa Jumat ini namanya bisa beda dari hari-hari yang lain? Contoh, kalau misalkan kita berbicara Senin atau misalkan Ahad berarti hari pertama, Senin Isnin hari kedua, Selasa hari ketiga, kemudian Rabu diambil kata Arba'ah 4, Khamis diambil kata 5, berarti tapi kenapa ketika di hari ke-6 itu disebut hari Jumat? Dan kenapa Allah menetapkan ibadah tersebut di hari Jumat gitu? Ya. Kita mulai ya kajiannya. Oke, ya. siap, baik Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikhwatul iman yang sama-sama bertolabul ilmi, mengharap ridha Allah, mudah-mudahan di kesempatan hari ini kembali Ahad mengaji yang digelar oleh Persatuan Islam Kabupaten Purwakarta. Dan mudah-mudahan walaupun kegiatan ini dilanjutkan di udara ya, tidak langsung bertatap muka dengan ikhwatul iman sebagaimana biasanya, tidak mengurangi pada kekhusyuan kita di dalam bertolabul ilmi. Baik, sebelum masuk pada pembahasan tentang Jumat, maka atau tarikh tasyri'nya, maka yang harus kita pahami pertama, kita start dari sejak kapan
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat wajib gitu kepada umat Islam. Ikhwatul iman, ternyata dalam data sejarah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat wajib itu bukan bertepatan ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul. Justru yang pertama kali diperintahkan kepada Rasulullah ketika awal beliau diangkat menjadi rasul adalah sholat malam. Makanya ketika turun surat Al-Muzammil, sholat malam itu menjadi wajib hukumnya. Sehingga para ahli tafsir mengatakan sampai dengan 20 ayat berlangsung, ayat itu turun sekitar kurang lebih setahun lamanya, maka sholat malam ini wajib bagi Rasulullah dan umat Islam saat itu. Sejak lewat dari ayat ke-20, maka sholat malam berubah menjadi hukumnya sunnah, tapi bagi Rasulullah hukumnya wajib. Nah, sampai kemudian 10 tahun Rasulullah di Mekah, masih belum ada sholat wajib. Jadi artinya waktu subuh, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib dan isya itu berlangsung biasa saja, tidak ada kegiatan ibadah sholat. Nah, tiba saatnya Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah, diisra mi'rajkan oleh Allah. Kemudian salah satu perintah yang paling pokok di situ adalah melaksanakan sholat wajib. Nah, nanti di makalah Fathul Iman bisa lihat, dikutip dalam kitab Fathul Bari dan Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Di sana ada cerita seperti ini. Ketika Allah memerintahkan salat wajib kepada umat Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad, maka yang diperintahkan kepada beliau itu adalah salat 50 kali sehari semalam. Kebayang kan 50 kali, tapi Rasulullah dengan begitu polosnya taat terhadap perintah Allah. Kemudian ketika beliau ketemu dengan Nabi Musa di sana, dan Nabi Musa bertanya, apa yang diperintahkan Allah terhadap engkau? Maka Nabi Muhammad menjawab, saya diperintahkan untuk salat 50 kali sehari semalam. Maka Musa menjawab, umatmu tidak akan mampu. Lalu bagaimana kata Rasulullah kalau seperti itu? Naik lagi ke atas, minta kepada Allah supaya diturunkan, diringankan lagi yang asalnya 50 kali, ya menjadi lebih mudah gitu. Maka Rasul naik ke atas, kemudian tercatat yang asalnya 50 kali berubah menjadi 40 kali. Turun lagi ke bawah, tapi Musa tetap mengatakan umatmu tidak akan mampu. Naik lagi Rasul ke atas, bulak balik, sampai kemudian endingnya diperintahkan 5 kali sehari semalam. Musa masih memberikan masukan, umatmu tidak akan mampu. Tapi Rasul kemudian malu untuk naik ke atas, sampai kemudian tercatat di dalam riwayat Fathul Bari disebutkan, sa'altu rabbi hatta istahyaitu walakinni arda wa usallim. Aku berulang kali memohon keringanan kepada Rabbku sampai aku merasa malu, tapi aku ridho dan menerima perintah tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, falamma jawaztu nada munadin amdaitu faridati wa khawfaqtu an ibadi. Tapi ketika aku melewati Musa, terdengar suruhan. Jadi ketika sampai ke Musa dan aku merasa malu, Rasul ma'alim deui naik ke luhur. Tiba-tiba kemudian turunlah surat An-Nisa ayat 28. Seruan dari Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifan. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Maka sejak saat itu salat diwajibkan kepada umat Islam 5 kali sehari semalam dengan formulasi rakaat cuma 11 kali. 11 rakaat. Subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 2 rakaat. Nah, itu berlangsung sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena dari sejak Isra Mi'raj sampai kemudian hijrah ke Madinah jaraknya 3 tahun. Karena Rasulullah kan 13 tahun berada di Mekah. Coba kita ambil ibrah sedikit. Kalau kita coba pahami apa yang disampaikan Nabi Musa, ternyata tidak ada, maksudnya tidak terlalu meleset. Buktinya, sholat wajib yang hanya 5 kali saja, tidak sedikit umat Rasulullah yang tidak mampu melaksanakan.
berarti tidak terlalu meleset sebetulnya. Umatku tidak akan mampu. Karena sholat itu adalah urusan iman, gitu kan? Urusan iman itu. Jadi kalau imannya kuat, pasti dia akan konsisten melaksanakan itu. Bahkan terkait Jumatan pun kita lihat saja, kita Jumatan di sini, tapi mobil dan motor masih sangat ramai di luar sana. Ini berarti memang benar kata Musa, umatku berat untuk melaksanakan itu. Baik.